Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kenapa media bungkam? Media itu pilar keempat demokrasi, fungsinya jelas, menginformasikan, mengedukasi, dan mengawasi kekuasaan. Tapi sekarang, banyak media justru kehilangan arah. Mereka lebih sibuk ngurusin gosip artis daripada ngangkat isu-isu penting yang berdampak langsung ke rakyat. Padahal, ketika media bungkam soal kebijakan publik, soal penyimpangan kekuasaan, itu bahaya. Demokrasi jadi pincang karena tanpa media yang kritis dan jujur, kekuasaan bisa jalan tanpa kontrol dan rakyat dibiarkan gak tahu apa-apa. Ini bukan cuma soal pemberitaan, ini soal tanggung jawab. Kita perlu jujur hari ini. Banyak media udah gak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita lihat pola yang berulang. Setiap kali ada isu besar muncul, kayak korupsi pejabat, skandal anggaran, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebijakan ngawur yang nyakitin rakyat, tiba-tiba headline berubah. Isinya berubah menjadi soal selingkuh, drama artis, atau hal-hal receh yang gak ada pengaruhnya ke kehidupan masyarakat luas. Ini bukan sekedar kebetulan, ini udah jadi strategi pengalihan isu supaya publik sibuk ngomentarin yang enggak penting dan lupa untuk kritis terhadap yang penting. Padahal, prinsip bad news is good news di dunia jurnalistik harusnya bikin media semangat ngungkap kebusukan. Tapi sekarang, kalau bad news-nya soal pemerintahan, justru ditutup-tutupi, diganti sama hal-hal yang sensasional tapi dangkal. Media hari ini lebih sering jadi alat pengalihan, bukan pengawasan, dan itu bahaya. Karena kalau rakyat terus-menerus dijejeli isu remeh, lama-lama kita jadi apatis, kita jadi terbiasa untuk nggak peduli, dan itu yang diinginkan, supaya rakyat diam, nggak tahu, dan akhirnya nggak bisa ngelawan. Padahal isu-isu besar itu dampaknya nyata. Itu yang ngatur masa depan kita. Tapi justru itu yang disembunyikan. Ini harus kita sadari, biar kita nggak cuma jadi penonton yang disuguhi drama, tapi jadi warga negara yang sadar, kritis, dan peduli. Satu hal yang sering nggak disadari orang. Banyak media di negara ini udah bukan lagi milik publik. Mereka dimiliki oleh pejabat, pengusaha besar, atau orang-orang yang punya hubungan langsung dengan kekuasaan. Jadi wajar kalau kita jarang lihat media berani kritik tajam ke pemerintahan. Karena gimana mau kritis kalau yang punya media justru duduk di lingkaran kekuasaan. Di situ letak konfliknya. Ada benturan antara kepentingan bisnis, kepentingan pemerintah, dan nilai-nilai jurnalisme. Idealnya, jurnalisme berdiri independen. Tapi kenyataannya, banyak jurnalis hari ini harus tunduk pada kepentingan redaksi, yang kadang artinya jangan terlalu keras, jangan bahas yang sensitif, jangan ganggu kepentingan si pemilik. Hasilnya, berita yang kita terima udah disaring, bukan berdasarkan kebenaran atau kepentingan publik, tapi berdasarkan siapa yang boleh disentuh dan siapa yang harus dilindungi. Ini bahaya banget. Karena media yang seperti ini gak lagi jadi pengawas kekuasaan. Mereka justru jadi bagian dari sistem yang menjaga status quo. Kita juga gak bisa tutup mata soal tekanan pemerintah ke media. Jangan kira semua media diem itu karena malas atau gak peduli. Kadang mereka memang dibungkam. Tekanannya bisa halus, bisa juga kasar. Misalnya, iklan dari pemerintah tiba-tiba dicabut kalau media mulai vokal, atau jurnalisnya dapat intimidasi, diganggu, bahkan dilaporkan secara hukum cuma karena berani bongkar fakta. Ini bentuk sensor yang gak kelihatan, tapi nyata. Media dipaksa untuk main aman, karena kalau terlalu kritis bisa kena masalah. Apalagi kalau medianya kecil, independen, dan gak punya backingan kuat. Mereka yang paling rentan. Beberapa jurnalis berani tetap bersuara, tapi resiko yang mereka hadapi besar. Dan yang kayak gini justru jarang disorot, padahal mereka sedang melakukan kerja penting, nyuarain yang publik perlu tahu. Tapi ironisnya, yang seperti ini malah dibungkam. Sementara media besar asik main di zona nyaman.
Kalau ini terus dibiarkan, kita bukan cuma kehilangan berita yang jujur, kita kehilangan suara yang bisa jaga demokrasi tetap hidup. Kalau kita lihat prinsip dasar negara menurut Partai X, jelas banget. Pemerintah itu cuma sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan. Dan kewenangan itu harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tapi gimana mau transparan? Kalau media yang seharusnya jadi mata dan telinga rakyat justru dibungkam, gimana rakyat bisa tahu kalau kebijakan itu adil atau enggak? Kalau isu-isu penting malah ditutupin pakai drama murahan. Negara itu fungsinya 3, melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Tapi kalau media nggak bebas dan malah tunduk pada kekuasaan, negara gagal melindungi hak publik untuk tahu. Karena informasi yang jujur adalah bentuk perlindungan juga, perlindungan dari manipulasi. Jadi ini bukan cuma soal media, ini soal bagaimana prinsip bernegara dijalankan. Ini soal apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya untuk kepentingannya sendiri. Partai X ngomongin tentang negara yang efektif, efisien, dan transparan. Nah, sekarang kita tanya, udah efektif belum? Udah transparan belum? Karena kalau prinsip dasarnya aja dilanggar, berarti yang rusak bukan cuma sistem media, tapi fondasi negaranya juga ikut goyah. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu